Kalau kita bisa berbuat baik, lalu tidak kita berbuat baik, lalu yang gara-gara kita tidak berbuat, orang yang ingin kita bantu misalnya dapat kecelakaan. Kalau menyesal kita, insya Allah masih ada tanda-tanda orang baik. Tapi kalau tidak menyesal sama sekali, berarti kita sudah ditutup oleh Allah. Maghlubah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Parti TV Riau, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita coba memahami ulang ayat 183 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya ajak kita memahami ulang karena ayat Al-Qur'an itu laksana berlian. Semakin digosok dia menimbulkan cahaya yang baru. Digosok lagi dia cembukan cahaya yang baru. Nah, dalam ayat yang kita baca tadi ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Ya itu adalah huruf nida, huruf seruan. Allah menyeru alladzina, orang. Orang itu yang mana? Orang itu yang mana? Saya sering menyampaikan di berbagai pertemuan, apakah sama orang itu yang dikatakan orang itu? Kalau seperti saya misalnya yang pakai peci sampai dengan pakai cerna ke bawah, manakah yang orang? Maka para filsuf, ulama melihat proses dari terjadinya orang atau manusia. Bagi ibu-ibu yang hamil, di rahimnya ada setetes air berubah menjadi segumpal darah, darah berubah menjadi segumpal daging, daging itu kemudian dibentuk oleh Allah. Wa idza sawaituhu nafakhtu fihi min ruhi. Setelah dalam rahim itu dibentuk oleh Allah, daging itu dikasih tulang, daging, kulit, semuanya dikasih indera, tetapi dia seperti boneka yang ada dalam rahim, tidak ada bergerak, ada apa-apa. Ketika berumur 4 bulan sekian hari, maka Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Dalam ayat lain katakan wa nafakha fihi min ruhihi. Kutiupkan rohku ke dalam, katakanlah boneka tadi. Nah, ketika roh itu masuk ke dalam tubuh yang semula tidak bergerak apa-apa, tidak berfungsi, lalu tubuh itu menjadi bergerak setelah itu. Nah, baru berfungsilah dia. Nah, saat itulah disebut dia orang. Saat itulah dia disebut manusia. Dan pada saat dia sudah jadi manusia, dia sudah punya hak. Kalau ayahnya meninggal, dia sudah punya hak waris waktu itu. Nah, jadi artinya adalah kalau begitu, yang namanya manusia itu adalah roh yang ditiupkan tadi, masuk ke dalam tubuh. Roh itu yang menggerak-gerakkan tubuh. Makanya ibu yang hamil bergerak-gerak terhadap tubuh bayinya, itu berarti dia sudah menjadi manusia kandungannya itu. Nah, dari sisi itu maka ulama dan para filsuf mendefinisikan yang namanya manusia itu adalah roh yang mengambil jasad sebagai tempat. Kayak burung dalamnya sangkarnya adalah. Tapi tidak seperti itu, karena burung dengan sangkar terpisah. Ini tidak. Yang pertama, jadi roh yang hakikat manusia itu adalah roh itu. Itulah roh. Roh itulah yang dipanggil oleh Allah dengan ya ayyuhalladzina. Roh yang mana? Amanu, yang sudah beriman, yang sudah yakin dengan Allah. Artinya apa? Orang beriman itu dia sudah membuat hubungan khusus, sudah terjalin, sudah connect antara jiwanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang amanu. Nah, ketika itulah melalui jaluran jaringan informasi antara satelit dengan manusia itu,
Allah sampaikan tadi panggilan wahai orang yang beriman. Itu pertama. Wahai roh, wahai jiwa, wahai manusia yang tadi diwajibkan kalian berpuasa. Terpanggil, kemudian rupanya panggilan itu mendatangkan perintah wajib berpuasa. Bagaimana puasa itu? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini ada informasi. Apa informasinya? Puasa yang diwajibkan Allah kepada kita itu, kepada Muhammad, ternyata juga diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya wajib, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, berarti kewajiban puasa ini sejak manusia ada sampai manusia terakhir nanti. Kenapa dikatakan terakhir? Karena risalah Nabi Muhammad itu adalah sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Oleh sebab itu, puasa ini adalah ibadah yang diwajibkan sepanjang sejarah manusia. Lalu untuk apa? Kenapa kok seluruh manusia itu wajib berpuasa? Seluruhnya wajib berpuasa. Kenapa? Untuk membentuk kepribadian yang namanya takwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Ada kata-kata la'alla. La'alla itu kalau kita belajar itu litaraji, artinya harapan. Mudah-mudahan insya Allah agar. Kalau harapan berarti tidak semua orang yang puasa bisa takwa. Bisa takwa. Oleh sebab itu untuk mencapai takwa disebut dalam hadis Nabi apa? Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Jadi orang yang bisa mencapai derajat takwa orang yang puasanya sungguh-sungguh, yang meyakini bahwa puasa itu adalah mendatangkan manusia yang mulia. Nah, maksud takwa itu apa? Nah, ini menarik yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mencirikan orang-orang takwa itu kepada dengan cara beliau mengambil dari kata-kata takwa. Ada ta, ada qaf, ada waw, ada ya. Ta itu artinya apa? Tawadhu. Tawadhu. Apa itu tawadhu? Imam Al-Ghazali menjawab, tawadhu itu adalah tidaklah engkau berjumpa dengan seorang temanmu, engkau merasa temanmu itu lebih baik darimu. Itu tawadhu. Kalau begitu, tawadhu itu kita selalu melihat sisi-sisi positif bagi orang yang ada pada diri orang. Karena kita menganggap dia lebih baik daripada kita. Yang kita cari adalah kebaikan-kebaikan. Nabi mengatakan manusia itu akan menemukan apa yang ia cari. Kalau yang kita cari dari diri orang itu kebaikan-kebaikannya, maka kita akan dapat kebaikan itu, dan itu yang pindah ke diri kita. Maka mencari kebaikan orang, kebaikan itu menular ke diri kita. Kapan kita bisa mencari kebaikan orang? Kalau kita menganggap orang itu baik. Kalau kita menganggap orang itu lebih baik. Nah, kebalikan dari itu sifat takabur, sombong. Sombong itu apa? Tidak lain kau berjumpa dengan seorang kawanmu, kau merasa lebih tinggi daripada kawanmu. Kau merasa lebih pintar, kau merasa lebih cerdik, kau merasa lebih hebat, kau merasa lebih populer, lebih kaya, macam-macam. Menganggap orang rendah. Lalu orang seperti itu selalu melihat sisi-sisi keburukan dari orang lain. Sibuk dia mencari sisi keburukan orang, akibatnya apa? Yang dapat bagi dia adalah kebalikan dari yang tadi. Keburukan itu pindah ke dirinya sendiri. Inilah suatu sikap yang tawadhu yang sangat diperlukan. Ya, misalnya seorang profesor jumpa dengan profesor, dia kan apa? Nah, yang dicarinya kerendahan-kerendahan. Tapi walaupun dia seorang profesor, dia melihat ini walaupun dia tidak profesor, mana tahu dia lebih baik dari saya. Maka dilihat hal-hal seperti itu maka datang ke kita. Yang kedua, qaf itu qanaah. Qanaah itu ya seadanya, apa adanya. Ya, apa adanya, tidak mengada-ada, tidak berlebih-lebihan, mensyukuri apa yang ada. Sikap itu membuat ketenangan dalam jiwa. Wow, biqayah, menjaga diri kemana pergi. Yang dia itu adalah yakin dia bahwa tawadhu, qanaah dan menjaga diri itu akan mendatangkan kebaikan pada dirinya. Oleh sebab itu, siapakah orang yang bisa seperti itu adalah orang takwa. Nah, kalau begitu yang tadi itu kita simpulkan lagi, kita ambil lagi saripati daripada itu. Orang yang bisa seperti itu adalah orang yang merasa kalau dia sedang dimonitor oleh Allah. Dia diperhatikan oleh Allah. Kalau kita sedang misalnya jalan di jalan raya, di situ ada CCTV, maka pasti kita hati-hati. Jadi orang takwa itu
Dia bisa tawadhu karena dia merasa yang lebih tinggi dari dia itu banyak. Dia yakin bahwa Allah mendatangkan ilmu kelebihan kepada orang walaupun nampak di mata kita. Bisa jadi orang yang kita anggap rendah itu tinggi daripada kita. Maka itu dia merasakan itu ada karena dia merasa Allah sedang memonitor dia kemana-mana dan seterusnya. Jadi takwa itu adalah suatu kesanggupan, kemampuan yang kita miliki untuk selalu merasakan Allah hadir bersama kita. Itu namanya takwa. Nah, apa implikasi daripada merasakan, meyakini bahwa Allah selalu memonitor kita? Kita selalu menjaga diri. Menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang ditidakkan oleh Allah. Menjaga diri untuk melakukan hal-hal yang diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa? Kalau kita misalnya orang-orang yang bertakwa seperti itu, kalau dia yakin ini adalah perbuatan yang oleh Allah dianjurkan, oleh Allah disuruh, maka kita yakin itu pasti baik bagi itu kita. Maka orang takwa adalah orang yang tidak mau melewatkan kesempatan sedikit pun. Kalau dalam berbuat baik, dia tidak berbuat baik. Di mana ada kesempatan berbuat baik, dia akan cepat rebut itu. Dan dia tidak mau melepaskan, menyia-nyiakan kesempatan itu berlalu. Menarik sekali. Jadi orang yang kalau dia nggak sempat melakukan kebaikan, padahal dia bisa melakukan itu, tapi dia kesempatan itu lewat, muncul penyesalan yang luar biasa. Ada suatu tahun berapa saya lupa, dalam puluhan kalau nggak salah. Ada satu foto oleh wartawan Amerika di Uganda kalau nggak salah itu. Ada seorang gadis kecil yang sudah sangat kelaparan dan tulang-tulang sudah nampak, dia merangkak-rangkak pergi ke tempat mencari bantuan. Di tengah padang gurun Afrika itu. Di belakangnya ada seekor burung makan bangkai mengiringi. Mungkin oleh burung sudah dibawa itu, anak itu sudah bawa bangkai. Mungkin mau dimakan dulu. Difoto oleh wartawan. Difoto, dikirimnya ke PBB. PBB memberi dia penghargaan. Tetapi apa yang terjadi? Waktu dia mendapat penghargaan itu, ada orang bertanya, Bu, sekarang di mana anak gadis itu? Bagaimana kondisinya? Masih hidup atau tidak? Dia langsung terpancing perasaannya itu apa? Saya nggak tahu di mana gadis itu sekarang. Apa yang terpancing? Kenapa dulu tidak saya bantu? Padahal saya bisa membantunya. Kenapa kok saya biarkan? Saya hanya mencari popularitas dengan moto dia, dengan menjual fotonya. Saya nggak dapat apa-apa. Si wartawan itu menyesal dengan semenyesal-menyesalnya, akibatnya dia sakit dan dia mati setelah itu. Nah, ini bisa jadi orang seperti ini sudah sadar dan tobat dalam artian tanda petik. Di saat dia bisa berbuat baik tapi nggak dia lakukan, lalu yang harusnya dia bantu tidak dia bantu, orang itu meninggal atau kecelakaan, muncul perasaan penyesalan yang luar biasa. Orang takwa merasakan itu. Jadi hati-hati. Kalau kita bisa berbuat baik, lalu tidak kita berbuat baik, lalu yang gara-gara kita tidak berbuat, orang yang ingin kita bantu misalnya dapat kecelakaan. Kalau menyesal kita, insya Allah masih ada tanda-tanda orang baik. Tapi kalau tidak menyesal sama sekali, berarti kita sudah ditutup oleh Allah. Maghlulah hati kita. Yang kedua, orang yang takwa itu hatinya itu menolak untuk berbuat kejahatan. Ada kejahatan, ada kemungkinan ditolaknya. Tetapi, nah ini ada tetapinya lagi. Kenapa? Manusia itu masumil insan illa nisyani. Manusia itu nggak ada manusia karena lupa. Karena juga ada kesalahan, bisa salah khilafnya. Pada satu ketika orang seperti takwa yang bertakwa bisa juga sesekali lepas, sesekali lupa. Tetapi orang yang takwa itu ketika dia lupa lalu berbuat khilaf, dia cepat sadar. Maka dia lakukan apa yang disebut dalam Al-Quran, watbi sayyatal hasanah tampuha. Ketika dia khilaf, cepat astagfirullah, saya kok sudah lakukan ini, ini nggak boleh. Cepat dia balik itu namanya taubat. Dia ikuti perbuatan yang salah itu dengan perbuatan. Jadi kembali kepada yang tadi, ciri-ciri orang takwa itu hatinya cepat tersentuh ketika ada hal-hal yang baik yang harus dilakukan. Saya
pernah dibantu oleh seseorang di luar negeri ngangkat barang. Setelah dia bantu kita, dia ucapkan terima kasih. Dia yang ucapkan terima kasih buat kita. Waktu saya tanya kenapa dia ucapkan terima kasih, katanya Anda sudah memberi kesempatan berbuat baik kepada saya. Luar biasa. Kita dibantu orang malah kita tidak mau terima kasih kepada orang lain. Jadi pemirsa yang terhormat, tujuan puasa itu mengejarnya ke sana. Kita bisa mendapatkan titik takwa kalau kita sadari bahwa tujuan puasa itu, maka puasa melatih diri untuk empati. Ketika kita lapar, bayangkan orang-orang yang tidak punya makanan apa-apa. Kalau kita lapar masih ada harapan nanti kita akan makan, ada yang boleh makan. Bisa nggak dibayangkan seperti anak gadis kecil yang ada di padang pasir tadi, lapar tapi tidak tahu entah akan dapat makan atau tidak. Bagaimana buat tindakan seperti itu? Itu hendaknya yang memancing jiwa kita. Jadi di saat kita, di mana kita pun berada, dalam status apapun kita dalam kehidupan ini, hendaknya bekas puasa itu adalah untuk melatih jiwa kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tidak mau melakukan keburukan karena keburukan itu mendatangkan keburukan juga. Mau melakukan kebaikan karena kebaikan itu mendatangkan kebaikan juga. Inilah antara ini intinya puasa, dan takwa itu hanya akan didapat oleh orang yang menyelami makna puasa sesungguhnya. Ada orang yang berpuasa, ya, kam min sa'imin laisa min syami illa yalju' wal atas, kata Nabi. Ada orang puasa sekedar lapar dan dahaga saja, dia nggak dapat apa-apa. Kenapa? Dia tidak mau belajar dari situ. Makanya untuk itu puasa itu juga mengajar kita untuk selalu belajar. Kalau selalu belajar, orang yang selalu belajar berarti orang cerdas. Hanya orang cerdas yang selalu belajar. Pertanyaannya, orang cerdas itu apa belajar? Orang cerdas tahu dia selalu belajar karena dia tahu bahwa ilmu itu penting. Maka orang yang cerdas belajar semakin lama bertambah cerdas. Orang bodoh adalah orang sudah menganggap dirinya sudah serba tahu, karena kemudian dia tidak mau belajar. Kenapa? Dia tidak begitu paham untuk apa ilmu itu gunanya. Jadi kaum muslimin, saiman, pemirsa seperti TV yang saya muliakan, sepotong ayat ini bisa kita ambil pelajaran yang luar biasa banyak dari ayat ini, dan kita berharap dengan pemahaman seperti itu Allah nanti akan memberi lagi pemahaman yang lebih bagus dari itu lagi untuk kita amalkan, untuk kita sampaikan, kita dakwakan kepada yang lain. Kenapa saya katakan untuk didakwakan? Kita dalam Al-Quran dikatakan bahwa wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf dan hauna 'anil munkar. Tugas dakwah itu bukan hanya tugas ustaz saja. Bukan hanya tugas ustaz tugas mubaligh saja. Semua orang Islam harus berdakwah. Ya, kameramen televisi ini, TV ini dengan merekam ceramah daripada para ustaz yang berdakwah sudah ikut berdakwah. Anda nanti yang men-share video ini sudah ikut berdakwah. Kita berdakwah bersama-sama. Kita juga harus mendakwahkan kebaikan, karena sekarang banyak orang mendakwahkan kemungkaran dalam media sosial. Kita imbangi dengan itu bersama-sama. Fastabiqul khairat. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada kita ini, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, kesehatan dalam melaksanakan ibadah puasa. Dan satu hal lagi yang perlu saya ingatkan adalah puasa bukan tujuan. Puasa bukan tujuan. Puasa itu adalah riyadhah ruhiyah untuk mencapai tujuan. Apa? Manusia takwa. Kenapa kita harus takwa? Kita ingin mulia di sisi Allah. Apalagi di sisi manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia itu adalah manusia yang paling takwa, yang selalu dia mengawal dirinya untuk terdorong berbuat baik, tidak mau melakukan perbuatan munkar. Mohon maaf bila ada yang kurang pas dalam penyampaian saya. Kepada Allah kita semua serahkan diri, amal kita. Dan satu lagi adalah di samping beramal kita giatkan, yang paling penting semangat kita jangan sampai luntur, turun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.